Iya, dalam hidup ini kita harus terus mengakui Tuhan. Sebenarnya kita dipanggil untuk percaya pada Tuhan tuh untuk apa, saudara? Ya, kita ini dipanggil menjadi Kristen tuh bukan cuma datang, duduk hari Minggu di gereja, ya lalu bikin status, bikin story, terus kita nyanyi di gereja itu hanya kadang-kadang hanya sekedar semuanya itu hanya formalitas saja ya, karena saya Kristen makanya saya ke gereja. Kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, untuk apa saudara datang ke gereja? Halo, untuk apa saudara datang ke gereja? Gak usah tegang-tegang begitu ya, biasa aja ya. Kita ini ngobrol ya, saya suka ngobrol dengan jemaat. Untuk apa saudara datang ke gereja? Saya tanya. Banyak orang Kristen tuh melakukan sesuatu tanpa tujuan loh. Hari ini kenapa saudara datang ke gereja? Kita melakukan sesuatu kalau nggak ada tujuan buat apa ya saudara ya? Kan sia-sia toh. Kenapa saudara datang ke gereja hari ini? Ini memang jemaat fluid begini ya? Nggak ada suara, senyap, diem. Kasih satu alasan saja karena mau menyenangkan Tuhan, atau saya butuh Tuhan, atau apa gitu. Atau belum makan ya. Maksudnya tolong kasih satu jawaban aja, kenapa saudara datang ke gereja hari ini? Karena khotbah saya penting. Jawaban saudara itu untuk menyambung khotbah saya, amin. Kenapa saudara ke gereja? Satu orang angkat tangan boleh? Dapat sepeda loh di bawah. Sepedanya siapa? Nggak tahu sepedanya siapa, ambil aja tuh di bawah ya, banyak sepeda. Please saudara, kenapa? Satu orang saja bisa jawab. Kenapa saudara datang ke gereja? Tolong angkat tangan. Kalau salah nggak dihukum. Benar juga nggak dapat sepeda. Siapa yang bisa jawab? Satu saja orang yang bisa ngomong. Kenapa saudara? Kenapa Bapak ke gereja? Yang baju hijau Bapak, yang saya tanya Bapak. Nggak usah lihat kanan kiri lagi. Ya Bapak, kenapa Bapak ke gereja? Cari hadirat Tuhan. Berarti di rumah nggak ada hadirat Tuhan. Ya wes lumayan lah, masuk akal, agak-agak rohani dikit lah ya. Cari hadirat Tuhan di gereja. Saudara, kenapa kita ke gereja ya? Karena kita ini percaya Tuhan kan dengan iman toh. Amin. Kita ini percaya Tuhan dengan iman. Dan iman itu kan harus dibangun, harus bertumbuh. Amin. Kenapa kita ke gereja? Karena kita pengen iman kita ini hidup toh. Dengan saudara memuji, menyembah Tuhan, saudara dengan firman. Itu kan supaya iman kita ini hidup, iman kita itu tumbuh. Amin. Ya, kalau cuma di rumah aja nonton drakor atau nonton apa gitu kan iman nggak tumbuh toh. Iman tuh harus dikasih makan saudara. Kalau nggak bisa. Karena iman itu percaya sama Tuhan tuh harus pakai iman. Nggak punya iman kita nggak bisa berkenan sama Tuhan. Nah, iman itu kan sesuatu yang nggak gampang dan ya nggak bisa dibilang ya saya beriman. Saya sih beriman sama Tuhan. Tapi iman yang seperti apa? Karena Alkitab dalam Yakobus berkata, kalau engkau cuma percaya sama Tuhan, percaya toh itu bagus. Karena setan juga percaya. Jadi kalau level iman kita berhenti sampai dipercaya, berarti kita satu level sama. Saya tanya sekali lagi ya, banyak orang Kristen bingung. Kalau kita punya iman berarti kita percaya sama Tuhan. Ya. Tapi kalau kita cuma berhenti di percaya, Alkitab berkata engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan juga percaya. Jadi kalau iman kita cuma sampai dipercaya berarti kita satu level sama siapa? Biasa aja, nggak usah emosi gitu jawabnya, setan. Begitu ditanya gitu marah ya saudara ya. Iya, kalau kita cuma level imannya berhenti di percaya, berarti kita imannya satu level sama Tolong dicerna baik-baik ya. Dan banyak orang Kristen memang duduk di gereja tiap minggu pada level imannya cuma sama kayak. Nggak usah menertawakan diri sendiri ya. Ini serius saudara. Karena banyak orang Kristen beranggapan dia sudah beriman. Tapi kalau imanmu cuma sampai dipercaya, sorry. Mungkin setan lebih rohani dari kita. Mungkin loh. Bedanya, nanti saya akan kasih tahu bedanya apa. Ya,
Contoh setan lebih rohani dari kita tuh seperti apa? Ada orang Kristen saudara lewat di kuburan, ada kuntilanak datang tiba-tiba muncul. Dia teriak setan, lari dia terbirit-birit. Setannya lihat dia ngomong ini, darah Yesus. Lebih rohani siapa? Harusnya orang Kristen lihat setan ngomongnya apa? Darah Yesus terus enggak usah lari toh. Ini yang saya maksud, seringkali kita ini berkata kita Kristen tapi sebenarnya level iman kita sama setan. Jangan senang dulu jadi Kristen. Makanya Tuhan bilang tidak semua orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Coba lihat kanan kirimu, jangan-jangan ada setan. Ya, gak benar saudara, gak semua orang Kristen itu masuk surga, gak semua. Apa yang membedakan kita dengan setan? Sama-sama punya iman. Setan juga percaya. Tapi setan gak akan pernah mau melakukan firman Tuhan. Nah kita ini beriman, tapi kita juga mau melakukan firman Tuhan. Amin. Bilang kanan kirimu, kamu lakukan firman gak? Kalau enggak kamu juga temannya setan loh. Ya, saya baru kali ini di sini. Semoga khotbah saya tidak terlalu keras ya. Pengenalan dulu lah biar nggak syok. Tapi kalau nggak syok sih kebangetan ya. Orang Kristen harus syok, nggak ada waktu. Lihat keadaan zaman sekarang, udah perang di mana-mana ya. Ini lagi mencuat banyak isu mau perang dunia ketiga. Saya ngomong-ngomong sama suami saya gini, kenapa sih ya? Presiden-presiden itu mau perang-perangan, ngapain sih? Mbok biar rakyatnya hidup tenang, seneng toh, ngopi aman. Ya ini lari-lari ada bom sembunyi harus begini. Ngapain sih? Saya pikir-pikir begitu saudara. Apalagi kalau ada perang dunia 3 terus nuklir diluncurkan. Ini akan terjadi ya negara-negara yang akan mati duluan sih yang punya nuklir semua. Indonesia nggak ada nuklir tapi mati enggak? Kok tahu? Mati juga kita, bayangkan bumi ini tercemar saudara. Ya matinya pelan-pelan tapi. Saya kemarin tuh ngomong-ngomong sama suami, ngapain sih ya presiden-presiden ini ya. Tapi saya kembali lagi, oh tapi kan memang firman Tuhan harus digenapi. Saya baru, oh iya ding memang firman Tuhan harus digenapi ya. Kok ngapain juga saya bingung ya. Ini penggenapan firman sedang terjadi hari-hari ini. Orang Kristen gak boleh santai. Hari-hari ini kita bangun, ayo bangkitkan imanmu. Buka mata lebar-lebar supaya kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan. Membangun iman kita. Nah saya tidak akan berkhotbah, bagaimana supaya saudara selamat di masa hari-hari yang terakhir ini. Saudara harus bahasa roh 3 hari 3 malam. Saya gak akan kasih tahu hal-hal yang terlalu muluk-muluk saudara ya. Saya cuma mau bagikan begini aja saudara. Kalau kita mau melihat keselamatan yang dari Tuhan dan diluputkan dari kebinasaan di akhir zaman, satu aja, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut Tuhan saudara. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, ya itu sudah aman sudah. Mau mati dimanapun, kapanpun, ya udah. Ya, mau perang, mau tidak perang, mau kiamat, mau tidak kiamat, ya itu urusan bukan urusan kita. Yang harus kita lakukan hari-hari ini bersukacita loh dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, itu aja. Kalau kita sudah hidup takut Tuhan tuh enak. Iman kita hidup, nggak perlu takut mati. Kapanpun Tuhan mau panggil, dunia ini mau terjadi apa, yang penting kita takut akan Tuhan sudah. Ya, itu sudah. Siapa yang masih takut mati? Angkat tangan yang takut mati. Semua sudah berani mati ya? Luar biasa jemaat di sini ini memang ya. Tidak bersuara, nyaris tak terdengar. Tidak ada pilihan juga. Suruh angkat tangan gak mau, suruh ngomong gak mau. Maunya itu apa gitu ya? Saya juga gak tahu gitu ya. Saudara kita harus mempersiapkan diri untuk mati. Kemarin peristiwa India Air saudara. Itu, waduh saya baru landing itu di Kinabalu kemarin karena ada seminar di sana. Begitu landing dapat kabar itu India, lihat videonya, aduh mengerikan saudara. Tapi katanya ada yang satu selamat karena duduk di kursi 11A.
Lalu saya baca berita, dulu juga ada kecelakaan pesawat, ada juga satu yang hidup karena duduk di kursi 11. Lalu orang WA saya, Bu Debi, kalau kemana-mana ibu kan sering naik pesawat, pilih duduk di 11A, Bu. Biar apa? Biar kalau ada kecelakaan, enggak mati. Ya. Kenapa? Karena itu kayaknya kursi keberuntungan. Teman saya yang satu bukan bilang kursi keberuntungan, dia bilang karena menurut keamanan memang tempat duduk yang di 11A itu memang itu tempat keseimbangan pesawat. Jadi dia nggak menuki ke depan, juga tidak menjungkil ke belakang. Itu ada tempat keseimbangan di situ, jadi ya mungkin ya itu tempat aman. Terus ibu pilihlah tempat-tempat di situ. Saya bilang kalau sudah waktunya mati, nggak usah jatuh dari pesawat, di kamar mandi kepleset juga. Nih kadang orang itu tidak mengerti, saudara. Ya bahwa kenapa dia hidup, ya memang dia belum waktunya mati. Kenapa yang lain semuanya mati? Memang sudah waktunya. Apakah yang mati itu nggak disertai Tuhan? Disertai Tuhan. Kita ini semua lagi antri menuju kepada kematian. Cuma cara matinya itu beda-beda. Ada yang jatuh dari pesawat, ada yang lagi di dapur mati. Kemarin teman saya cerita, ih temanku meninggal Bu, baru umur 50. Sakit apa? Lagi tidur mati. Tidur loh, enggak kemana-mana. Kan ada orang yang enggak usah naik pesawat lah sekarang. Soalnya kayak begini ya. Apalagi dengan beramal tanggal 25 sampai tanggal 2 segini enggak boleh naik pesawat, nanti mati mau jatuh. Biar kau mau sembunyi ke lubang mana. Kalau sudah waktunya mati pasti. Coba kita lihat saudara. Terus kenapa itu kemarin mereka pada mati jatuh dari pesawat. Ya di hidup ini kan ada yang namanya nasib, ada yang namanya takdir. Nasib bisa dirubah, kita yang buat. Tapi takdir enggak bisa dirubah. Kematian itu takdir. Kalau menurut saudara jodoh itu takdir apa nasib? Takdir itu dari Tuhan, nasib kita bikin sendiri. Menurut saudara sekarang tidak boleh tidak ada yang angkat tangan. Tolong otaknya gak dipakai dikit, mikir terus jawab, amin. Ya. Menurut saudara jodoh itu loh istri yang di sampingmu itu atau pacarmu itu jodoh itu takdir atau nasib? Yang ngomong haleluya. Kasihan banget ya. Langsung nasib ya nasib. Silakan kau telan sendiri pil pahitmu itu. Dari jawabanmu saya sudah tahu nasib katanya. Yang ngomong nasib angkat tangan. Yang ngomong nasib. Yang ngomong itu takdir angkat tangan. Yang bingung angkat kaki aja. Banyak jemaat bingung. Itu orang yang gak angkat tangan tuh orang yang cari aman. Dengan kata lain sombong. Kenapa? Gak mau salah. Saya tahu itu. Kalau jodoh itu bisa takdir, bisa nasib. Tergantung. Kalau saya sama suami saya takdir. Masalah buat lo. Ya, buat saya takdir. Kenapa? Kami berbahagia saudara. Saya dulu waktu mau pilih jodoh, saya berdoa. Yang muda-muda dengar nih, yang belum menikah berapa banyak? Angkat tangan yang belum nikah. Nggak usah malu. Jomblowers angkat tangan. Berbahagialah yang belum menikah. Karena kamu masih bisa memilih dan berdoa, amin. Karena kalau sudah menikah nggak bisa ganti, amin. Ya jalani nasibmu itu. Saya dulu sebelum menikah saya berdoa, Tuhan saya mau ketemu jodoh. Dan tujuan saya menikah untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau ada laki-laki yang mendekat ke saya bukan untuk menggenapi rencana Tuhan, tolong Tuhan. Ya, buat dia pergi jauh-jauh. Ya, dan saya ketemu suami saya. Dan saya mau bilang ini takdir Tuhan buat saya. Memang Tuhan yang kasih karena doanya puasa saudara. Cari jodoh puasa. Anak-anak muda sekarang masih puasa cari jodoh. Ketemu di online. Aplikasi Bu.
Ya, pacarannya di Instagram, nikahnya di Tokopedia, punya anak dari blibli.com. Begitu sekarang kan, nggak doa puasa, ya pokoknya main tabrak-tabrak aja. Tapi saya percaya di sini nanti doa puasa semua, amin. Penting kau cari jodoh. Nah ada juga yang menikah sekarang orang Kristen nasib. Saya layani keluarga Kristen mau bercerai. Kenapa mau bercerai? Yang pertama saya tanya begini, kamu berdua ini ketemunya dulu di mana? Penting kita itu ketemu jodoh di mana penting. Saya sama suami saya ketemu di gereja pelayanan. Tempat terbaik ketemu jodoh itu di gereja. Amin. Itu yang mau cerai saya tanya dulu ketemu di mana? Dugem bu, ayo wis. Maka duniamu penuh dengan dunia malam. Ketemunya di dugem. Makanya pas nikah mau cerai terus. Ada yang suka-suka dugem di sini, anak-anak muda? Angkat tangan dulu. Saya bisa tahu muka-mukamu dari sini kok. Soalnya di kepalamu ada tanduk. Jangan ya kalau bisa nggak usah dugem-dugem ya saudara. Apalagi uangmu pas-pasan. Ya, orang Kristen sekarang sombong gaji 4 juta dugem. Belum lagi dipotong kasbon. Terus nanti kelilit utang baru. Ya belum lagi naik mati saudara. Ya, kau nggak tahu di mana kau mati. Ya, kalau kau tahu hari itu kau akan mati, kau pasti nggak kedugem kan? Hidup hormati Tuhan. Ada yang namanya takdir kita nggak bisa rubah. Jadi saya waktu mau pulang dari Kinabalu kemarin pelayanan masih terngiang-ngiang juga orang-orang bilang, Bu hati-hati naik pesawat, naik yang di pintu 11A. Kan ibu nggak pernah tahu pesawat itu ya mereka bagaimana. Saya bilang ya enggak lah, saya percayalah sama takdir Tuhan. Karena kita dulu pernah bawa grup ke Israel saudara. Waktu itu 100 orang ya kita mau bawa ya. Terus naik pesawat itu sama kayak yang India Air kemarin ya, yang Dreamline punya, Dreamliner. Sudah mau berangkat ya, tiba-tiba peserta saya sakit. Ya, pesawatnya udah mau mundur saudara ya. Tiba-tiba peserta saya sakit seperti asam lambung mau mati gitu. Lalu pilot dilaporin bahwa ada yang sakit, dia stop nggak berangkat dulu. Ya, dia bilang kami tunggu 15 menit ya. Kalau ibu nggak sembuh, ibu harus turun. Karena ini perjalanannya jauh. Ditunggu 15 menit nggak sembuh juga. Pilotnya datang, pramugarinya datang. Ibu itu sudah dipindah ke bisnis kelas, ditidurin tempat tidurnya supaya lega. Ibu gimana? Masih sakit, saya nggak bisa napas. Ibu turun ya, karena kami nggak bisa mengorbankan penumpang sebanyak ini hanya nunggu ibu sakit. Dia bilang kalau saya turun, anak saya turun, suami saya turun, kami kehilangan hampir 150 juta. Ya kita nggak peduli, kami nggak mau merelakan penumpang sebanyak ini. Ibu turun. Akhirnya dia memohon untuk tunggu sebentar lagi, hampir setengah jam. Pilotnya bilang nggak bisa Bu, kami juga harus bayar denda nanti di bandara. Terus ini penumpang udah marah-marah semua, kita harus terbang. Ibu turun. Yaudah, begitu ibu tuh mau berdiri, mau turun, dia bilang penyakitnya seperti diangkat. Sembuh dia. Dia bilang, aku sembuh, aku udah bisa napas enak. Pilotnya bilang, gak mungkin ibu. Masa ibu tiba-tiba sembuh? Iya. Dia tidak ada riwayat sakit mah, tidak ada asam lambung, tiba-tiba aja. Akhirnya pilotnya bilang, kalau hitungan 1 sampai 10 ibu di angka berapa? Di angka 9. Ya berarti sehat dong. Iya, ya udah berarti ibu sehat. Ya, ibu kembali ke tempat duduk ibu, suaminya kembali duduk semua. Oke, saudara kita mau take off ya, pintu pesawat ditutup. Waktu pesawatnya mundur, tiba-tiba mati mesin. Dihidupin lagi, nggak bisa hidup. Akhirnya diumumin, sistem error, pesawatnya rusak. Bukan ibu itu saja yang turun, seluruh penumpang harus turun. Saudara lihat, saya karena belum waktunya mati tuh. Itu pesawatnya jenisnya sama yang jatuh kemarin. Itu juga sistem error begitu. Saudara bisa bayangkan kalau setengah jam kita sudah terbang itu pesawat. Setengah jam tiba-tiba sistem error komputer di atas. Ya, maka kami landingnya di laut saudara.
Ya, saya percaya karena belum waktunya mati kan. Akhirnya tadinya semua orang marah-marah ibu tuh sakit. Waktu diumumin begitu semua gini. Aduh Bu, terima kasih ya untung ibu sakit loh tadi. Makanya jangan sok tahu jadi orang. Ya kadang-kadang kan Tuhan tuh punya rencana, dia turut bekerja. Waktu suruh turun semua di bandara, nunggu, akhirnya dibilang tidak mungkin karena ini kami harus datangkan teknisinya dari negara asal. Pesawat itu dari Timur Tengah. Ya, jadi Bapak Ibu diinapkan di hotel dekat bandara semua ditanggung oleh maskapai. 1 malam nginep di sana. Akhirnya besok dapat kabar berangkat. Malam nanti berangkat. Tadinya sudah senang, tiba-tiba ada yang bilang gini, pesawatnya sama. Yang tadinya tidak kepikiran, yang lain langsung, oh iya loh, mobil aja diperbaiki bisa jadi mogok lagi loh. Komputer aja error kalau diperbaiki bisa error lagi nggak? Bisa, ini pesawat. Kalau error di atas udara mogok nggak bisa berhenti toh, nggak ada tempat berhenti. Lalu mulailah ini bangsa Israel saudara ya dikacaukan oleh 2 pengintai yang ngomong begini. Akhirnya mereka datang ngomong ke suami saya, Pak bagaimana ini? Puji Tuhan saya waktu itu sudah bawa 6 orang karena tidak cukup penerbangan. Saya pakai pesawat lain, saya sudah terbang, sudah di Jordania. Suami saya ketinggalan di Indonesia. Tapi saya baru mengerti kenapa Tuhan suruh saya terbang duluan. Kalau saya ada di Indonesia itu saya bubarin tuh grup, nggak usah berangkat, pulang semua kau. Karena kami didesak dari berbagai pihak saudara. Akhirnya setelah semua begini. Saya bilang sama suami gini aja. Suami saya bilang, Say mending kamu bikin video yang menguatkan mereka. Taruh di grup supaya mereka tahu. Setelah itu tantang aja yang mau berangkat, yang tidak pulang. Memasuk tanah perjanjian ini. Jadi saya bikin video singkat, saudara. Kalau kamu tuh mau jatuh, kemarin tuh ibu tuh gak sakit loh. Sudah terbang, kamu sudah jatuh. Tapi karena Tuhan meluputkan, makanya ibu tuh dikasih sakit. Gak usah takut, berangkat aja. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya mati kau biar di kamar mandi. Akhirnya saya kirimlah video itu di grup. Suami saya bilang di grup, isi data yang mau berangkat silakan, yang tidak pulang aja. Tapi tidak ada penggantian tiket karena ini pesawat berangkat. Akhirnya saudara, ini semua akhirnya 6 orang pulang, tidak jadi berangkat. Tapi yang lainnya berangkat. Nah waktu berangkat itu saudara, disitulah ketegangan dimulai. Kira-kira kalau bapak ibu di situ pilih pulang atau berangkat? Jujur. Tak percaya saya. Ya, mereka itu berangkat sudah siap mati. Itu memang saya akui waktu yang angkatan itu. Mau berangkat, WA anak-anaknya suami istri, nak pin ATM-nya papa, nomornya sekian. Tapi waktu itu kebanyakan memang yang ibu-ibu yang berangkat, suaminya enggak ikut. Yang saya heran ibu-ibu itu semua WA ke suami, katanya suaminya jawab berangkat mah, berangkat. Saya berpikir ya ini bapak-bapak ini suruh-suruh istrinya berangkat, ini beriman atau hanya Tuhan yang tahu. Suruh berangkat semua. Anak saya telepon saya, Mam gimana Mam? Kan anak saya 3-3-nya ikut. Kita jujur, kita takut Mam. Kalau takut gak usah deh, pulang aja. Terus dia bilang, terus papi tetap berangkat? Iya papi harus berangkat. Masa papi mati sendiri? Ya nek kamu kasihan papi ikut. Akhirnya anak saya ikut. Yang lucu ada satu bapak di pesawat katanya waktu sudah dihidupin pesawatnya semua tegang. Pesawatnya lama diuji coba dulu muter-muter di bandara terus saudara. Ini mati apa kagak gitu. Itu bapak dia bilang saya ini paling takut naik pesawat ibu. Dan kenapa Tuhan kasih begitu ya. Tapi karena istri saya ngotot mau berangkat saya tetap berangkat. Waktu udah duduk di pesawat mau berangkat istrinya pegang tangannya ngomong gini, Pak kalau ada dosa yang mau kamu akui. Ini adalah waktu yang terbaik. Terus saya tanya sama bapak itu, terus bapak sudah pengakuan? Puji Tuhan belum Bu. Kalau sudah saya mati sudah sekarang. Akhirnya mereka terbang saudara. Buktinya enggak mati. Itu adalah kedaulatan
Tuhan. Nah saya pengen ngomong dulu ya. Tapi saya sudah memberi sedikit pemahaman sama saudara, sudah nangkap sedikit ya. Di sini soalnya kalau khotbah waktunya sempit sekali. Saya baru pembukaan, tinggal 10 menit. Yuk kita buka bersama Ayub pasal 23 ayat yang ke-14 mulai. Ayub 23 ayat 14, firman Tuhan berkata begini saudara. Baca 1, 2, 3. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya, ayat 15. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Takdir Tuhan itu harus selesai atas hidup kita. Entah itu mati, entah apapun, ya semua itu sudah ada di garisnya Tuhan. Semua yang kita alami dalam hidup ini kita harus percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Ayub berkata begini, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Jadi kita gak perlu takut berlebihan. Jalani semua hidup kita, Tuhan itu punya rencana, punya kehendak atas kita. Dan kalau Tuhan sudah punya kehendak, maka dia akan melaksanakan kehendak itu dalam hidup kita. Ayub berkata, ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Kita ini harus punya takut akan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, bahkan mati saudara, maaf ya, banyak orang Kristen hidup dengan dosa, dengan kesombongan, gak mau bertobat, dugem, bersinah, selingkuh, homo, lesbi. Tidak mau bertobat. Karena dia gak percaya bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas hidupnya. Orang yang tidak melakukan firman, tidak berjalan dalam kekudusan, tidak bertobat, engkau tuh sama imanmu dengan setan. Itu aja. Makanya Tuhan Yesus bilang tidak semua orang yang berseru pada Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Yang akan masuk dalam kerajaanku kata Tuhan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Firman Tuhan. Kita disuruh percaya Tuhan tapi kita harus hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak boleh seenaknya kita. Ya, kenapa kita harus kudus? Karena itu perintah Tuhan. Bukan pendeta yang suruh, bukan. Kenapa kita harus hidup takut Tuhan? Itu untuk kepentinganmu juga saudara. Karena firman Tuhan tidak bisa batal. Tuhan sudah bilang di dalam firman-Nya saudara. Kita lihat coba. Ayat Mazmur 111 ayat yang kelima. Mazmur 111 ayat 5 saudara. Baca 1, 2, 3. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kenapa kita mesti hidup takut Tuhan? Engkau hidup di dunia ini kan cari rezeki toh. Amin. Orang hidup di dunia ini kalau dia gak takut Tuhan, yang dia cari uang, rezeki. Tapi kalau orang takut Tuhan yang dia cari pertama Tuhan. Maka rezeki itu menjadi bonus bagi kita. Amin. Ya, kenapa kita harus hidup takut Tuhan? Karena firman Tuhan yang sudah tulis diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Tuhan itu ingat ya untuk selama-lamanya perjanjiannya. Kita pengen diberkati. Hari Minggu ke gereja pengen diberkati hidupnya. Tapi malam Minggu dugem. Ya, malam Minggu bersinah, selingkuh, sama istri berantem, gak bicara 3 hari 3 malam. Ini hidup takut Tuhan seperti apa? Waktu kita hidup takut Tuhan, kita akan menanggalkan ego. Contoh suami istri gak boleh berantem lama-lama. Karena kita menghormati Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan.
Walaupun emosi, jengkel sama suami, aduh aku tapi takut, firman Tuhan bilang tuh enggak boleh marah-marah. Datangi suamimu say, udah ya kita berdamai ya, karena firman Tuhan enggak mau loh kita marah-marah, amin. Itu yang dimaksud takut Tuhan. Engkau tidak bersinah, engkau tidak homo, engkau tidak lesbi karena engkau menghormati Tuhan. Engkau tahu Tuhan tidak suka dengan semua itu. Jangan hidup dalam kedagingan, sebab perbuatan daging telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perpecahan. Semua itu ada dalam daging kita, dan barang siapa yang hidup melakukan keinginan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bagaimana kita jadi Kristen tapi kita masih bermain-main dengan dosa? Bagaimana kita jadi Kristen tapi kita tidak menghormati Tuhan? Makanya kau susah cari rezeki. Berkat itu susah datang karena terhalang oleh dosamu. Firman Tuhan berkata, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan permohonanmu, tapi dosamu itu yang menghambat semua yang baik daripadamu. Ayo bertobat saudara. Ayo tinggalkan semua kedagingan itu. Ayo mulai datang sama Tuhan. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan dikatakan diberinya rezeki. Dunia mau sehebat apapun hari ini. Ya, saya tuh suka baca-baca berita. Banyak berita-berita yang berkata ingat waktumu tinggal sampai 2030 saja. Karena memasuki tahun 2030 semua akan diganti oleh robot. Ya, akan diganti oleh komputerisasi. Manusia banyak kehilangan pekerjaan. Bahkan sekarang saja coba. Ya, bahkan para influencer pun terancam sekarang. Ya, sekarang penjualan online bukan manusia yang jual loh. AI semua. Sudah diganti AI. Lah kita ini saudara udah bodoh, nggak punya keahlian, hidup dalam dosa lagi. Wes udah hidupmu buram, masa depanmu tuh buram. Walaupun bodoh setidaknya, sekolah juga gak tinggi-tinggi amat, tapi takut Tuhan. Itu wow saudara, amin. Orang Kristen tuh udah bodoh, gak punya keahlian, hidup dalam dosa, mau jadi apa? Sekarang yang pinter-pinter aja, dokter pun mulai tergantikan di rumah sakit. Di Tiongkok buka rumah sakit AI. Pasiennya ribuan antri, lebih pinter dari dokter. Ya, semua dikerjakan robot sekarang. Saya kemarin operasi batu ginjal saudara, sudah menyumbat ya. Ibu mau pakai, saya bilang saya 3 hari lagi mau berangkat ke Israel. Berarti nggak bisa operasi biasa Bu, harus pakai teknologi AI. Bayarnya juga teknologi. Ya kalau pakai dokter ya dibelah Bu, nggak bisa ibu pergi. Tapi kalau pakai teknologi AI, ya memang bayarnya lebih mahal. Tapi dokternya nggak ngapa-ngapain saudara. Ya, cuman lihat dari komputer aja itu alat yang masuk semua bekerja di dalam. Orang berkata sekarang di luar negeri banyak pengkhotbah sudah digantikan oleh AI. Di gereja-gereja tinggal putar layar. Ya, layar yang khotbah AI lebih pintar dari pendeta. Ada yang tanya sama saya, Bu, menurut Ibu gimana Bu di luar negeri sekarang yang khotbah AI? Saya bilang setidaknya AI lebih kudus daripada manusia. Ya, nggak ada AI bersinah terus khotbah, nggak ada tuh. Pendeta ada, abis selingkuh khotbah bisa, nggak ada yang tahu. Banyak yang abis homo dia khotbah nggak ada yang tahu. Ayo kita bertobat. Saudara mau atau tidak? Zaman ini sedang berubah, begitu cepat semua terjadi. Kita akan memasuki masa antikris. Gak ada pilihan lain selain engkau hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan. Gak ada saudara. Jangan tidur hari-hari ini, buka matamu lebar-lebar, tinggalkan dosa. Duduk di kaki Tuhan. Sebab Alkitab yang menjamin Tuhan memberi rezeki bagi orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ada begitu banyak pintu-pintu yang akan dibukakan Tuhan. Tapi kalau engkau tinggal dalam dosa, percuma. Ngapain orang Kristen berbondong-bondong ribuan ke gereja kalau hidupmu gak berubah? Ngapain saudara? Jangan pikir semua di gereja itu udah selamat. Ya, ayo kita bertobat, ayo kita hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Waktunya sudah habis, saya undang para imam musik ya maju ke depan.
Ya saudara, ayo saya hanya mau menyuarakan apa yang Tuhan suruh hari-hari ini. Tuhan begitu kuat berbicara. Gak usah sampaikan yang aneh-aneh lagi. Gak usah ngomong soal mujizat, soal ini. Karena waktu kita hidup takut Tuhan, semuanya itu datang saudara. Amin. Waktu kita hidup menghormati Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bekerja dalam hidup kita. Rezeki Dia berikan bagi orang-orang yang takut akan Dia saudara. Kita nggak perlu siang jadi malam, malam jadi siang, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, tersiksa hidup di dunia. Waktu kita hormati Tuhan, takut akan Tuhan, maka rezeki Dia limpahkan bagi hidup kita.